Dana bantuan untuk korban banjir dikorupsi, teman-teman. Bayangkan, dana yang seharusnya untuk membantu para korban yang terkena bencana banjir malah dikorupsi, teman-teman, oleh Kepala Dinas Sosial Samosir yang dananya senilai 1,5 miliar untuk menangani bencana banjir bandang yang terjadi di Samosir pada tahun 2024. Bayangkan, dana bantuan untuk korban banjir, untuk mereka-mereka yang terkena dampak banjir saja dikorupsi gitu. Mereka kelaparan, mereka mau mati, bahkan mungkin ada yang mati, tapi dana bantuan itu yang menjadi harapan untuk mereka malah dikorupsi. Emang negara ini sudah sakit, teman-teman. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Firdian, salah seorang influencer ya, dia bicara di salah satu televisi itu, bahwa negara harusnya kita ini tidak lagi percaya kepada negara, kepada pejabat di negara ini. Walaupun tidak semuanya. Tapi sudah banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia ini, aduh, itu loh. Dana 1,5 miliar yang seharusnya itu disalurkan untuk para korban bencana malah dikorupsi. Dan mekanismenya tetap gitu-gitu aja. Dari Kemensos memberikan 1,5 miliar, kemudian mekanismenya dibelikan sejumlah barang, tapi si Kepala Dinas Sosial, Fitri Agus ini, meminta jatah sebesar 5%. Yaitu sekitar 516 juta. Dan ini angka yang lumayan besar gitu loh. Kita ini udah muak sebagai warga negara, apa-apanya dikorupsi. Kuota haji dikorupsi, bantuan, ya Allah, bantuan untuk mereka yang menjadi korban kebanjiran dikorupsi. Ini kan benar-benar nggak punya nurani, nggak punya hati, nggak punya empati sama sekali. Gitu loh. Jadi kita ini lebih percaya kepada rakyat, percaya rakyat seperti apa yang digaungkan oleh Ferry Irwandi, oleh teman-teman influencer yang lain. Gitu. Karena ya bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah bobrok, sudah korup. Teman-teman ya, bayangkan ya Allah, dana bantuan malah dikorupsi dan mekanismenya selalu saja sama gitu, dari pusat berapa masuk ke bawahnya berapa. Dan ini kan pola-pola lama yang masih sangat dilakukan oleh pejabat-pejabat kita gitu ya. Kita lihat nih bagaimana tanggapan dari para netizen, dari para influencer atau dari para masyarakat umum mengenai dana bantuan yang dikorupsi oleh kepala dinas yang bernama Fitri Agus, namanya Fitri Agus. Ya, kita lihat dulu, nanti kita reaction lagi teman-teman ya, silakan. Ya teman-teman, kalian bayangin ya, orang udah kena musibah banjir nih, banjir bandang, rumah rusak, harta benda hanyut, bantuan buat mereka masih aja diembat. Ya teman-teman, ini kejadian di Samosir. Kepala Dinsos di sana itu baru aja ditetapkan jadi tersangka. Kasusnya apa? Dugaan korupsi dana bantuan korban banjir senilai 1,5 miliar rupiah. Tapi yang bikin gue emosi bukan cuma nominalnya teman-teman, tapi caranya, modusnya itu rapih serta jahat. Harusnya bantuan itu turun dalam bentuk tunai langsung nih, cash gitu ya, ke 303 kepala keluarga, biar mereka bisa beli apa yang mereka butuhkan. Tapi sama si tersangka ini, oknum ini, skemanya diubah sepihak jadi bantuan barang tanpa persetujuan Kemensos. Pertanyaannya, kenapa diubah jadi barang coba? Ya kalian tahu, biar bisa dimainin harga vendor. Diduga dia itu juga nunjuk penyedia sendiri, terus minta jatah potongan 15% buat kantong pribadi. Akibat ini teman-teman, negara rugi lebih dari 500 juta rupiah. Itu setengah miliar yang harusnya nyampe ke tangan korban, bukan? Malah nyangkut ke tangan pejabat ini. Sumpah teman-teman, korupsi anggaran proyek aja udah kacau. Ini korupsi dana bencana coba. Hati nuraninya itu di mana? Korupsi bantuan bencana dari Kemensos Rp 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. Bantuan buat saudara-saudara kita di Sumatera yang lagi kesusahan kena bencana dikorupsi. Ini sih kejahatannya ya udah level Pro Max, tau gak lo? Lebih jahat dari para penjahat kelas kakap yang ada di dunia. Kok bisa gitu tega dengan kita nih sebagai manusia yang punya hati ya? Kita ngelihat mereka yang lagi kena bencana aja kayak pengen nangis tiap ngelihat updatean tuh. Gue aja kalau tajir melintir ngejeledar, pengen miliaran. Kalau bisa miliaran gue ngebantu mereka tuh biar cepet kelar. Lu punya hati dan astagfirullahaladzim. Dedel lo hati gue sampai segini. Kayak tuh orang kalau di depan muka gue deh. Kan gak mungkin ya dia itu tidak melihat berita gitu. Kayak suami yang nyari istri sama anaknya. Tuh kan. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, suaminya. Rumahnya hilang. Harus ngulang hidup dari nol lagi. Lo gak lihat? Sebel deh cengeng.
Kayak lu bisa ngelakuin itu tuh kayak menurut gue nggak tahu jahat-jahat banget manusia zaman sekarang. Kesel. Pokoknya pantau terus, gue nggak mau ya orang-orang kayak gitu nih dapat perlakuan khusus, dapat sel khusus yang enak, harus dihukum seadil-adilnya. Kenapa gue tuh sampai nangis? Karena gue tuh flashback gitu ya sama konten-konten yang FYP bencana di sana kayak gimana, ngelihat muka-muka orang di sana. Ngerti kan maksudnya? Kayak ngelihat muka mereka gitu yang lagi ikut sakit hati. Ngerti kan? 22 Desember 2025, Kejaksaan Negeri Samosir dengan penyidik pada tindak pidana khusus sudah menetapkan tersangka karena dugaan tindak pidana korupsi bantuan penguatan ekonomi korban bencana alam banjir di Kabupaten Samosir tahun 2024. Pada hari ini didampingi Kasih Khusus, Kasih Intel, Kasih Datum, dan seluruh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir telah menetapkan tersangka dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri nomor 02.01-2.33.4 FB1 dari 12/2025 tanggal 22 Desember 2025 setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP serta berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik bahwa telah lakukan perhitungan kerugian keuangan negara juga dengan akuntan publik pada kantor akuntan publik Yon Adi dan rekan berdasarkan laporan akuntan publik dengan jumlah kerugian sekitar 516.298.908 selanjutnya terhadap tersangka FK dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dinyatakan dalam keadaan sehat. Kemudian FK berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir telah melakukan penahanan mulai hari ini tertanggal 22 Desember 2025 selama 20 hari di Rutan Pangururan. Kejaksaan Negeri Samosir menetapkan Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir FAK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan banjir bandang senilai 1,5 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian Sosial. Kita ini manusia yang beragama, bahkan ada yang tiap hari beribadah dan tiap hari ngomong masalah kemanusiaan. Tapi dana untuk korban banjir saja pun masih kita makan. Ada rakyat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut setelah kehilangan harta benda, rumah, dan makannya pun sampai terancam. Dan Anda tega-teganya mengambil sebagian dari bantuan itu untuk diri Anda sendiri. Saya pikir setan pun minder lihat Anda. Definisi Dajjal aja nunduk nih sama dia ya. Lu bayangin nih, korupsi bantuan bencana dari Kemensos 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. 1,5 miliar ya bantuan yang harusnya jatuh ke tangan rakyat yang sedang membutuhkan malah dikorupsiin. Makanya gue bilang Dajjal aja, rajanya Dajjal ini nunduk sama orang yang kayak begini. Dan terjadi lagi, dan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Kayak udah biasa aja gitu korupsi di Konoha ini, ya gak sih? Mau heran tapi Konoha. Dan setahu gue nih, kalau orang udah berani korupsi ya, untuk korban bencana alam, korupsinya yang berhubungan dengan bencana ya, harusnya bisa dihukum. Harusnya ya. Kayak lu tuh nggak punya hati banget gitu loh ya. Ini bantuan loh ya, kita ngomong lagi sekali lagi ya, bantuan untuk rakyat yang sedang sengsara, yang sedang membutuhkan. Kok lu bisa-bisanya mengambil keuntungan pribadi dari bencana? Emang setan anjing. Terus gue emosi banget sama yang model-model kayak gini, serius, beneran emosi gue ya. Ya baik, saya akan membacakan sebuah berita dari Detik Sumut teman-teman ya. Korupsi bantuan bencana dari Kemensos sebesar 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. Kepala Dinas Sosial Lingkungan Samosir tersangka korupsi dana bencana untuk korban banjir. Dana bantuan yang seharusnya itu dinikmati, itu diberikan oleh
kepala dinas kepada korban banjir malah dikorupsi. Benar-benar nggak punya hati, teman-teman. Kejaksaan Negeri Kejari Samosir menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa PMD Samosir FAK Fitri Agus Karu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan untuk korban bencana alam senilai 1,5 miliar. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sosial. Penetapan tersangka FAK selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir terkait dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi korban bencana alam banjir bandang di Samosir tahun 2024, kata Kasih Intel Kejari Samosir Rika Cimaremar. Rikat mengatakan bahwa FAK ditetapkan menjadi tersangka usai penyidik menemukan bukti-bukti terkait dugaan korupsi tersebut. Dia menyebut bahwa total anggaran bantuan itu sebesar 1.515.000.000 yang bersumber dari Kementerian Sosial RI. Berdasarkan hasil perhitungan, tersangka diduga melakukan korupsi sebesar 516.298.000 atau 516 juta. Bahwa telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan diperoleh kerugian keuangan negara sebesar 516.298.000 jelasnya. Rikat menjelaskan bahwa bantuan ini diperuntukkan untuk 303 kepala keluarga yang terdampak banjir bandang di Desa Sihotang, Kecamatan Harian tahun 2023. Dalam kasus ini tersangka melancarkan aksinya dengan mengubah mekanisme penyaluran bantuan yang awalnya direncanakan dalam bentuk bantuan tunai melalui cash transfer menjadi bantuan barang. Jadi seharusnya bantuan itu berupa uang cash, uang tunai yang langsung diberikan kepada para korban bencana di sana. Tapi ini dirubah mekanismenya ya, entah dibelikan apa ya, entah dibelikan barang, beras atau apa. Ya nanti dikorupsi sama dia, dipotong tuh. Dia minta jatah sebesar 15%. Ini kan bajingan gitu loh. Gak punya hati orang, gak punya otak. Caranya tersangka menunjuk PUMDes MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang tanpa persetujuan dari pihak Kementerian Sosial. Kemudian tersangka meminta penyisihan sebesar 15% dari nilai bantuan kepada PUMDes MA Marsada Tahi untuk keuntungan pribadinya dan pihak lain. Bajingan, gak punya otak Anda FAK. Gak punya hati, mending Anda mati saja sana. Usai ditetapkan menjadi tersangka, FAK ditahan di lapas kelas 3 Pangururuan selama 20 hari ke depan. Terhadap tersangka FAK dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh dokter dinyatakan sehat. Kemudian tersangka dilakukan penahanan di lapas 3 Perguruan selama 20 hari ke depan, pungkasnya. Jadi memang pola-pola ini sudah pola-pola yang selalu saja terulang dari dulu, teman-teman ya. Dana anggaran yang diberikan oleh pusat berapa, tapi nyampe ke bawahnya berapa. Ini sudah rahasia umum di negara Konoha ya, teman-teman. Jadi ketika orang mengkritik sebuah kebijakan pemerintah, salah satunya adalah sekarang MBG, ya, itu bukan berarti nggak suka atau nggak seneng Prabowo punya program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Itu program yang sangat baik gitu loh. Tapi itu akan menjadi lahan untuk kemudian dikorupsi oleh orang-orang bawahannya, oleh dinas-dinas terkait gitu loh. Program yang baik tapi tanpa pelaksanaan yang matang, wajar jika publik mempertanyakan skala prioritas gitu loh. Ya, nah ini nggak tahu saya apakah sejauh ini program MBG itu ada isu korupsi atau enggak ya, semoga aja enggak, tapi ya kalaupun ada, ya semoga tidak ada, kalaupun ada pasti polanya sama seperti ini. Dari pusat dananya berapa, nyampenya berapa. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita gitu. Ya mungkin itu konten hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.